Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur, terdapat oasis kecil tempat jiwa-jiwa muda berkumpul untuk merenungi dan menghidupkan kembali esensi Ramadan. Pesantren Kilat, jejak ilmu masyarakat urban, mengajak kita menyelami perjalanan spiritual mereka di bulan suci ini. Pesantren Kilat, sebuah program intensif yang dirancang untuk memperdalam pengetahuan agama dan praktik ibadah selama Ramadan, menjadi jembatan bagi generasi muda untuk lebih dekat dengan ajaran Islam dan mempersiapkan diri menjadi muslim yang lebih baik. Ya, manfaat pesantren kilat buat lingkungan banyak ya, salah satunya tentu mengenalkan anak-anak kita ya terkait dengan ilmu-ilmu agama ya, tentang keislaman, sehingga menumbuhkan pondasi keislaman di diri anak-anak di usia yang masih dini. Nah, kemudian juga mengisi waktu liburan mereka, waktu puasa, daripada kemudian main game yang nggak jelas gitu kan, nonton yang nggak jelas. Lebih baik pesantren kilat, di mana kemudian diajarkan ilmu-ilmu agama oleh ustadz-ustadz di tempat pesantren kilat. Pengalaman saya di pesantren kilat, saya diajarkan beretika yang baik pada yang lebih tua. Lalu saya diajarkan kitab fikih, yaitu kitab Matan Abu Suja, kitab fikih simpel Al-Imam Syafi'i. Dan saya diajarkan juga bahwa adab itu di atas ilmu. Selain adab dan etika, saya juga diajarkan patuh dan taat kepada guru saya. Selain itu, saya juga mendapatkan begitu banyaknya ilmu dari guru-guru saya. Saya selama mengikuti perlombaan pesantren kilat, saya diajarkan banyak ilmu, terutama tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, dan diajarkan kitab Sirah Nabawiyah. Di pesantren kilat ini saya diajarkan membaca Al-Quran dengan benar, seperti hukum bacaan ikhfa, iklab, idhar, mad jais munfasil, mad jais mutasil, dan masih banyak hukum bacaan di dalam Al-Quran. Terus diajarkan pelajaran PAI seperti Al-Quran hadis, fikih, sama akidah akhlak. Dari fajar hingga senja, pesantren kilat di Jakarta hidup dengan kegiatan yang memberkaya jiwa. Tidak hanya belajar membaca dan memahami Al-Quran, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesabaran, kepedulian, dan persaudaraan. Pesantren Kilat adalah program pendidikan agama Islam yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Maknanya adalah sebagai bentuk intensivitas dalam perdalam pengetahuan agama Islam dan pengamalan ibadah bagi peserta dalam waktu yang terbatas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan spiritualitas peserta dengan metode pembelajaran yang komprehensif.
dan terfokus. Biasanya pesantren kilat dilakukan dalam suasana khusyuk dan penuh kebersamaan, memungkinkan peserta untuk memperoleh manfaat maksimal dari pengalaman tersebut dalam beberapa hari yang singkat. Untuk pesantren kilat untuk anak-anak tentu makin ditingkatkan kualitasnya dan dibuat makin menyenangkan buat anak-anak, di mana tidak hanya diisi oleh ilmu-ilmu yang sifatnya serius, tapi juga serius tapi santai, sehingga anak-anak makin tertarik untuk mengikuti pesantren kilat. Tidak lagi disuruh-suruh, tapi justru sukarela untuk mengikuti pesantren kilat. Ramadan Spirit, perjalanan iman di pesantren kilat Jakarta, bukan hanya kisah tentang belajar dan beribadah, tapi juga tentang membangun fondasi untuk masa depan yang cerah bagi generasi muda. Semoga semangat Ramadan ini terus membimbing mereka di jalan yang penuh cahaya. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga keberkahan Ramadan menyertai kita semua dan menjadikan kita insan yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Keluarga besar BKN PDI Perjuangan yang dicintai Allah, kita diwajibkan puasa untuk membersihkan jasmani dan rohani, dan untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan setan agar menjadi orang yang lebih bertakwa. Agar puasa seorang muslim dapat mencapai ketakwaan dibutuhkan ilmu, sehingga puasanya dapat menjadi alat perubahan agar menjadi manusia yang lebih baik. Seyogianya berpuasa dapat meningkatkan potensi jasmani dan rohani kita. Sebagaimana baginda Nabi mengingatkan dalam hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka niscaya kamu akan sehat. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa puasa memiliki 3 tingkatan. Pertama, ada puasanya orang awam atau siyamul am. Yang kedua, ada puasanya orang khusus atau yang disebut dalam kitab siyamul khas. Dan yang ketiga, ada puasanya orang yang jauh lebih khusus. Ini siyamul khusatul khas. Untuk tingkatan pertama, as-siyamul am. Puasa ini untuk kebanyakan kita. Orang puasa yang gak lebih hanya menahan makan dan minum. Dan ini yang diingatkan, puasa model ini yang diingatkan oleh baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Lalu tingkatan yang kedua, as-siyamul khas. Ini puasa khusus. Karena puasanya tidak hanya sekedar menahan makan dan minum semata, tapi juga dapat menahan pendengaran, penglihatan dari perbuatan dosa. Puasa dalam tingkatan ini merupakan puasanya orang-orang yang saleh. Dan yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, as-siyamu lil khassatul khas, puasa yang mempunyai spesial. Dan ini puasanya seorang muslim yang tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan pendengaran dan penglihatan dari perbuatan dosa, tapi juga hatinya berpuasa dari kesibukan-kesibukan dan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini puasanya para anbiya dan para rasul. Lalu bagaimana dengan masyarakat modern saat ini yang begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk beribadah kepada Allah? Di sisi lain, wajib dan penting untuk kita umat Islam belajar agama. Terlebih ini bulan Ramadan yang dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu puasa agar tidak sia-sia kita dalam menjalankan puasa itu sendiri. Solusinya mungkin salah satu yang bisa kita iringi dengan mengikuti pesantren-pesantren kilat. Kenapa? Karena pesantren kilat masyarakat modern dapat menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih tentang ajaran Islam itu sendiri. Mereka dapat menumbuhkan semangat belajar agama, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga Ramadan bukan hanya sekedar bulan berpuasa saja, tapi juga bulan untuk memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya berpesan dari ucapan dari tulisan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Yahtajul muridu ila syaikhin wa ustazin yaqtadi bihi la mahalata liyahdihi ila sawa'is sabil. Sungguh seorang murid itu harus memiliki sosok syekh dan guru yang diikuti dan menuntunnya ke jalan yang benar. Fa inna sabilad din ghamidun. Karena jalan agama itu begitu terjal. Wa subulasy syaitan katsiratuz zahirah. Sementara begitu banyak jalan-jalan yang setan tunjukkan dan amat sangat nyata adanya. Faman lam yakul lahu syaikhun yahdihi qadahu syaitan ila turuqihi la mahalata. Barang siapa yang tidak memiliki guru untuk membimbing, sungguh setanlah yang akan menyesatkan jalannya itu sendiri. Faman salaka subulal bawadi al-muhlikati bighairi hafirin. Seperti orang yang melewati sebuah pedalaman berbahaya tanpa pemadu. Faqad khatara binafsihi wa ahlakaha. Maka akan sangat mengancam baik keselamatannya maupun keluarganya itu sendiri. Yakunul mustaqilu binafsihi kasyajaratil lati tambutu binafsiha. Orang yang belajar ilmu agama tanpa guru laksana pohon yang tumbuh tanpa diurus. Fa innaha tajifu 'alal qurb. Yang tidak lama dipastikan pohon itu akan mati dengan sendirinya. Wa in baqiyat wa awraqat lam tuthmir muddatan. Andai pun pohon itu hidup dalam waktu yang lama, pasti tidak akan berbuah dengan manis. Famu'tasimul muridu syaikhuh. Penjaga murid itu adalah gurunya. Falyatamassak bi. Maka berpeganglah kalian kepada guru-guru itu sendiri. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita ditumbuhkan semangat untuk mencari ilmu untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat.